Halo semuanya, perkenalkan nama saya Alia Nurasida, seorang mahasiswa program studi D4 Manajemen Pemasaran Internasional. Pada video kali ini, saya akan menyampaikan analisis negosiasi dalam sebuah film sebagai bagian dari tugas mata kuliah Pitching dan Negotiation. Film yang saya pilih adalah Maleficent yang dirilis pada tahun 2014. Film ini merupakan film yang menceritakan tentang Maleficent, seorang peri penjaga negeri Morse yang awalnya hidup damai dan penuh kebaikan. Konflik dalam film ini dimulai ketika Maleficent bertemu dengan seorang manusia bernama Stefan. Hubungan mereka yang awalnya penuh kepercayaan berubah menjadi pengkhianatan karena ambisi kekuasaan Stefan. Dari sinilah berbagai bentuk negosiasi muncul dan berkembang sepanjang alur cerita film. Walaupun Maleficent bukan film secara eksplisit membahas negosiasi bisnis, namun di dalamnya terdapat banyak adegan yang menunjukkan proses negosiasi, baik yang dilakukan secara emosional, menggunakan kekuasaan, hingga negosiasi yang berujung konflik. Hal ini membuat film Maleficent relevan untuk dianalisis dalam konteks mata kuliah Pitching dan Negotiation. Negosiasi pertama dapat dilihat dari hubungan antara Maleficent dan Stefan. Pada tahap ini, terjadi negosiasi secara tidak langsung yang dibangun melalui kepercayaan dan hubungan emosional. Stefan menampilkan dirinya sebagai sosok yang tulus dan baik, sehingga Maleficent memberikan kepercayaan penuh kepadanya. Namun, di balik itu, Stefan memiliki tujuan tersembunyi, yaitu mendapatkan kekuasaan dan pengakuan sebagai raja. Dalam konteks negosiasi, perbedaan tujuan inilah yang menjadi akar masalah. Negosiasi ini gagal karena tidak adanya kejujuran dan keterbukaan dari salah satu pihak, sehingga berujung pada konflik besar dan pengkhianatan. Selanjutnya, negosiasi yang sangat terlihat jelas adalah pada adegan kutukan Putri Aurora. Pada saat itu, Maleficent datang ke acara pembaptisan Aurora dan mengucapkan kutukan bahwa Aurora akan tertidur selamanya di usia 16 tahun. Namun, Maleficent masih memberikan syarat bahwa kutukan tersebut dapat dipatahkan oleh ciuman cinta sejati. Adegan ini menunjukkan bentuk negosiasi berbasis ancaman, di mana Maleficent memiliki posisi kekuatan yang lebih dominan. Raja Stefan tidak memiliki banyak pilihan selain menerima kondisi tersebut. Jenis negosiasi yang terjadi pada scene ini adalah negosiasi kompetitif, karena salah satu pihak berada pada posisi yang lebih kuat dan menekan pihak lain. Negosiasi berikutnya dapat dilihat dari cara Raja Stefan memerintahkan pasukannya untuk memburu dan menghancurkan Maleficent. Dalam adegan ini, negosiasi hampir tidak melibatkan dialog dua arah. Stefan menggunakan kekuasaan dan otoritasnya sebagai raja untuk memaksakan kehendak. Ini merupakan contoh negosiasi atau satu arah yang bisa disebut power-based negotiation, di mana keputusan diambil secara sepihak tanpa adanya kompromi. Negosiasi seperti ini biasanya berpotensi menimbulkan ketakutan dan konflik lanjutan. Berbeda dengan adegan-adegan sebelumnya, hubungan antara Maleficent dan Diapel menunjukkan bentuk negosiasi yang lebih sehat. Maleficent menyelamatkan Diapel dari kematian, dan sebagai balasannya, Diapel bersedia membantu dan setia kepada Maleficent. Dalam adegan ini, kedua pihak sama-sama mendapatkan keuntungan. Maleficent mendapatkan bantuan dan kepercayaan, sementara Diapel mendapatkan kehidupan dan perlindungan. Negosiasi ini termasuk dalam jenis negosiasi integratif atau win-win solution, di mana kedua belah pihak mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan. Negosiasi yang bersifat emosional dapat dilihat dari hubungan antara Maleficent dan Aurora. Seiring berjalannya waktu, Maleficent mulai merasa bersalah atas kutukan yang ia berikan dan tumbuh rasa kasih sayang terhadap Aurora.
Ketika Aurora ingin tinggal di Morse, Maleficent mengizinkannya tanpa paksaan atau ancaman. Negosiasi ini dalam hubungan ini dibangun melalui empati, kejujuran, dan kepercayaan. Jenis negosiasi ini bersifat kolaboratif dan berorientasi pada hubungan jangka panjang. Pada bagian akhir film, terjadi konfrontasi antara Maleficent dan Raja Stefan. Dalam adegan ini, Stefan kembali menggunakan kekerasan dan ambisi kekuasaan, sementara Maleficent memilih untuk menghentikan konflik tanpa melanjutkan dendam. Negosiasi ini di tahap tidak lagi berbentuk tawar-menawar, tetapi lebih kepada pengambilan keputusan untuk mengakhiri konflik. Hal ini menunjukkan bahwa tidak semua konflik harus diselesaikan dengan kesepakatan formal, melainkan dengan kesadaran dan pengendalian diri dari salah satu pihak. Dari keseluruhan film Maleficent, dapat disimpulkan bahwa negosiasi tidak selalu terjadi dalam konteks formal seperti bisnis atau politik. Negosiasi juga hadir dalam hubungan personal, konflik emosional, dan perebutan kekuasaan. Film ini mengajarkan bahwa keberhasilan negosiasi sangat dipengaruhi oleh kejujuran, etika, serta kemampuan memahami kepentingan pihak lain. Negosiasi yang dilakukan dengan ancaman dan manipulasi cenderung berakhir konflik. Sementara, negosiasi yang dibangun atas dasar kepercayaan dan empati menghasilkan hubungan yang lebih berkelanjutan. Sebagai penutup, melalui analisis film Maleficent ini, kita dapat memahami bahwa proses pitching dan negotiation bukan hanya tentang memenangkan kepentingan pribadi, tetapi juga tentang membangun komunikasi dan hubungan yang sehat. Terima kasih kepada Bapak Marta pada mata kuliah Pitching and Negotiation atas bimbingan yang telah diberikan. Terima kasih juga kepada teman-teman yang telah meluangkan waktu untuk menonton video ini hingga selesai. Semoga analisis yang saya sampaikan dapat memberikan manfaat dan menambah wawasan kita bersama. Sekian, terima kasih. See you.